Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru, serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18. Sedangkan ayat nats dari Lukas pasal 16 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah dari yang kecil. Kesetiaan dalam perkara kecil menentukan kesetiaan dalam perkara besar. Tuhan memanggil kita agar setia dalam perkara kecil. Kalau lulus, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Yusuf setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak sampai Potifar memberinya kekuasaan atas seluruh rumahnya. Di penjara pun Yusuf setia melakukan perkara kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya. Akhirnya Yusuf dilantik sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Daud, si bungsu yang tidak diperhitungkan oleh Isai, ayahnya, juga setia. Saat Nabi Samuel mengundang ke upacara pengorbanan, ayahnya menyuruh Daud mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Akhirnya, Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Integritas diuji salah satunya lewat cara kita menggunakan uang yang Tuhan percayakan. Inilah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Secara khusus, ia mengutarakannya kepada orang-orang Farisi, sebab mereka lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Tuhan Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa mengumpulkan harta di surga jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Mereka harus memilih antara mengasihi Allah atau mengasihi mamon. Mereka tidak bisa memilih keduanya, sebab orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ketika memilih mengasihi Allah, artinya mereka harus menomorduakan harta. Dengan begitu, mereka akan hidup dan bisa menikmati kekayaan surgawi. Sebaliknya, jika memilih uang dan dunia ini, mereka akan berakhir pada kebinasaan. Namun sayangnya bukannya bertobat, mereka malah merasa diri benar dan mencemooh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Adakah kita lebih mencintai uang daripada Allah? Jika masih sering khawatir dan mengeluh soal uang, kemungkinan kita masih menempatkan uang lebih utama daripada Allah. Indikasi lainnya adalah dari penggunaan waktu, pikiran, dan tenaga. Jika 3 hal ini diprioritaskan mencari uang, maka uang adalah tuan kita yang sejati. Sikap lebih mengasihi mamon juga terlihat ketika kita sulit memberi, namun berani berutang hanya demi memenuhi keinginan. Hati-hati dengan uang. Ia memang berguna, tetapi juga dapat mengendalikan kita. Uang memang menjanjikan kenikmatan hidup. Namun faktanya, uang tidak dapat membeli kesehatan,
kebahagiaan, dan hidup kekal. Oleh karena itu, kita jangan meletakkan rasa aman pada uang. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dengan ini, kita akan menerima damai sejahtera dan rasa aman sejati yang bernilai kekal. Amin.